mestinya ditanya, oh nah apa yang membuat kamu malas, gitu. Oh nah apa kesalahan kamu emang? Misalnya, ya saya memang nggak lupa, misalnya telat melulu misalnya gitu kan. Oke, nah apa yang membuat kamu telat? Ya habis saya tuh suka begadang Pak, gitu kan. Oh gitu. Apa yang membuat kamu begadang? Apa yang kamu lakukan ketika malam hari, gitu kan? Terus digali sampai terjadi misalnya, oke, untuk supaya kamu tidak telat lagi, apa yang perlu kamu lakukan? Nah, ya. Oh kalau begitu nanti saya akan lebih tidur lebih cepat ya Pak. Misalnya, saya akan lebih punya tanggung jawab deh, gitu kan. Tanggung jawabnya apa yang perlu kamu lakukan? Sehingga orang lain itu tahu bahwa kamu tuh bertanggung jawab. Misalnya, oke, saya sudah mulai punya catatan schedule, ya, punya action plan. Itu udah terwujud tuh di situ kan. Nah, bayangkan kalau orang itu akhirnya seperti sebagai coach gitu kan di situ. Kan dia akhirnya oh gitu. Jadi dianya didengarkan dan dia juga berdaya kan, bisa menyelesaikan solusinya sendiri. Terus yang kedua tadi yang tentang memuji ya. Misalnya Mama, aku juara di sekolah gitu kan. Wah, kamu hebat gitu kan. Langsung gitu, langsung memuji. Bukan yang oh ya nak, juara apa? Apa perasaan kamu? Gitu kan. Kok bisa sih kamu bisa juara? Gimana apa yang kamu lakukan? Kan banyak yang perlu digali kan, sehingga didengarkan di situ, ya. Dia juga berani speak up, dia juga akhirnya juga merasa didengarkan, merasa diterima juga di situ, ya. Nah, pola-pola ini yang jarang dilakukan oleh orang tua sekarang, sehingga memang akhirnya banyak isu-isu anak-anak depresi di situ, karena kepercayaan dirinya itu kurang. Kenapa? Karena pola-pola orang tua kebanyak intervensi. Baik dan benar menurut orang tua. Baik dan benar menurut orang tua. Terus saja begitu kan? Benar. Ya, bukan yang menurut kamu ini gimana? Menurut kamu gimana? Tidak digali dirinya supaya dia percaya memutuskan mana yang baik dan mana benar. Tidak terjadi diskusi itu. Iya, betul. Gitu, Kak Agoy. Setuju, Kang. Karena saya saya di-kick mengalami juga ya. Keluarga besar. Jadi curhat ini. Iya benar, maksudnya ketika seorang anak ingin diskusi kepada kakeknya, kepada tuanya gitu kan. Iya. Mindset orang tua selalu benar itu, selalu menetap di orang tua jadul gitu kan. Iya. Di-kick saya cuma gara-gara berdebat. Iya. Maksudnya gini. Tidak biasa didengarkan ya gitu. Iya. Kan orang tua kan kadang suka marah kalau dia nggak didengar. Iya. Apalagi kalau dibantah. Iya. Gitu kan? Iya. Sedangkan saya berpikiran, saya tuh orangnya belak-belakan gitu kan. Iya. Kalau ngomong ya belak-belakan aja, kalau A ya A, kalau B ya B gitu. Iya, Ada tuh yang namanya A saya sarkasin, wah bener, wah bagus gitu. Iya. Nah pada saat itu saya berpikir, apakah seorang anak harus selalu menuruti apa yang mindset orang tua pikir gitu? Maksudnya orang tua, bukan orang tua ibu dan bapak ya, maksudnya orang tua pada umumnya gitu. Orang tuanya. Ya. Ketika misalkan saya, kakek saya berpikiran A, apakah saya harus berpikiran A juga gitu? Ya enggak sebenarnya. Kan nggak ada aturan harus kan sebenarnya gitu kan. Kalau dia salah gimana kan? Iya. Sebenarnya. Cuma yang perlu kita garis bawahi adalah ini pola komunikasi. Nah banyak anak juga yang akhirnya berani sama orang tuanya karena sebenarnya udah marah dari kecil nggak pernah didengerin gitu. Ini nggak ujuk-ujuk. Iya, gitu, nggak ujuk-ujuk. Misal Kang Agoy akhirnya jadi berdebat, kenapa? Karena jengah. Saya sudah merasa gede sekarang, wah gua lawan sekarang nih. Dulu kan nggak pernah dengerin nih gitu kan ya. Tapi coba kalau polanya dari kecil itu sering diskusi, nggak akan terjadi itu Kang Agoy ya. Pasti akan ngomong sama orang tua juga akan lebih soft ya. Nah ini juga akumulasi perasaan-perasaan yang ke-repress dari masa lalu dari kecil gitu. Gitu ya, berarti buat orang tua ini sangat hati-hati. Iya. Perasaan-perasaan
akumulasi perasaan itu sangat-sangat berbahaya berarti. Yes. Itu kan jadi snowball berarti. Iya, dan itu bisa ke macam-macam pengaruhnya, berbagai macam kehidupan. Bisa bisa ke akhirnya ke finansial, ya, bisa ke bisnisnya dia seperti apa, di kesehatannya dia, gitu kan, relationship-nya dia, itu kan seperti apa, itu banyak banget, ya. Jadi kita harus tetap sebenarnya apapun itu yang penting dengar dulu ya. Dengar, kepedulian ya. Itu. Dan ini sangat penting juga yang namanya teknik active listening itu juga bukan hanya parenting, tapi di dunia bisnis juga. Bisnis. Kang, aku mau nanya gini Kang, dalam segi keuangan, mindset kita orang Indonesia nih ya kalau ngomongin duit, dia tuh berdua bisa berantem gara-gara ngomongin nanya gaji doang. Iya. Indonesia banget tuh. Iya. Nanya gaji jadi ribut, jutek-jutekan gitu kan, ribut bonus. Itu tuh sebetulnya gimana sih Kang? Iya, karena kan itu. Jadi gini, sudah diajarkan dari mulai kecil itu yang namanya persaingan, gitu. Jadi bukan yang apa ya, bukan diajarkan kolaborasi. Ya, salah satunya adalah pola-pola membanding-bandingkan. Kamu lebih itu lebih baik. Kamu bisa nggak kayak begitu, gitu kan? Kan kalau mau marah makan, ya udah anaknya itu aja Bu, jangan saya gitu. Kalau membanding-bandingkan seperti itu. Nah, pola-pola membanding-bandingkan ini juga akhirnya timbullah mental-mental saling bersaing. Ya kan? Jadi seolah-olah bahwa wah gua harus lebih banyak nih gajinya. Lebih banyak, lebih baik. Ya, gitu. karena kalau enggak saya tidak akan lebih baik dari orang itu. Gitu kan? Kalau nggak lebih baik, apa yang terjadi? Wah, nggak aman nih. Ya. Nggak aman nih. Kenapa? Dulunya suka diposisikan nggak aman sama orang tuanya ketika lebih rendah misalnya dengan anak orang lainnya. Nggak aman nih gitu kan. Nah, akhirnya yang salah satunya ngomong tentang gajinya mungkin lebih rendah atau lebih tinggi, jadinya akhirnya mungkin jadi sikut-sikutan jadinya. Benar. Iya kan? Rebutan bonus gitu kan. Apalagi kalau di sales misalnya kan, wah rebutan klien gitu kan. Sales gitu cuy. Iya, ya gitu kan lumayan. Apalagi udah gede gitu kan si kliennya gitu kan. Jadi nggak sehat, ya. Jadi nggak sehat di situ. Nah ini penting banget. Jadi kita ngeh kan sekarang bahwa pola asuh dari dulu itu sangat mempengaruhi di perilaku, attitude juga gitu kan di kemudian hari seorang anak ketika sudah besar gitu. Oke, dan di Indonesia sendiri ini ada opini bahwa ngomongin seks lebih gampang daripada ngomongin keuangan. Iya kan? Iya. Gitu ya? Iya kan? Iya ya. Nggak tahu. Ya jangan-jangan juga tabu juga itu ya. Enggak, serius kan. Kita tuh bisa lebih gampang ngomongin seks daripada ngomongin duit. Benar. Enggak? Kita lebih terbuka terhadap sesuatu yang sebenarnya itu harusnya tabu. Iya ya. Malah sesuatu yang nggak tabu kayak keuangan, kita malah jadikan tabu. Iya. Dan itu terus menggulung di mindset kita gitu. Iya. Kayak tadi lah ditanya gaji itu salah satunya. Apalagi kalau ngomongin masalah duit, orang tiba-tiba sensitifnya langsung naik. Iya. Entah kenapa gitu Kang. Iya. Atau yang Kang Dani lihat itu seperti apa? Ada sebuah belief system ya di masyarakat Indonesia itu memang untuk membicarakan uang tuh tabu banget ya. Ketika membicarakan misalnya kalau kita bicara misalnya bisnis ya gitu kan, Anda punya produk, Anda berpikir kan, ini produk saya kalau harga segini ini nggak ya gitu kan, berpikir seperti itu kan. Karena apa? Karena berpikir di sini kalau kemahalan gimana ya gitu kan, apalagi kalau ada yang punya mindset kalau jualan saya nggak tegaan katanya. Iya. Itu maksudnya apa yang nggak tegaan gitu kan ya? Berarti kan di dalam menawarkan barang yang sebenarnya dengan harga yang harusnya worth it gitu kan, tapi nggak tegaan ya. Jadi ada price. Jadi akhirnya ya udah deh segitu aja gitu kan, segini aja saya nggak apa-apa untungnya kecil ya.
kalau dalam rangka promosi nggak apa-apa, Kalau ya. promosi nggak apa-apa. Tapi kalau isunya itu karena sebenarnya karena nggak enakan, Anda nggak sehat di situ. Iya. Iya, Apalagi ngerasa harganya mahal. iya, nggak masa pantas di Nggak pede situ. dengan produknya gitu. Iya, atau dengan jasanya juga. Saya jasanya itu misalnya merasa kayaknya untuk ngomongin harga nih nilai saya itu berapa itu tuh kayaknya sebuah yang tabu. Ya, ini kalau kayak saya profesinya jasa kan gitu kan, ketika berapa kan misalnya ya sebutin aja gitu kan. Nah, tapi bagi ya, sebagian orang itu yang aduh berapa ya terserah deh gitu kan, terserah deh gitu kan. Malah jadi bingung semuanya gitu. Jadi bingung Yang mau semua. bayar bingung nih berapa ini? Nah, gitu. Nah, ini akhirnya juga dalam bisnis nggak sehat juga. Ya, jadi di sini juga ada ketidaktegasan kan di sini. Nah, kenapa ini terjadi? Karena uang itu tabu. Jadi kalau dianggapnya kalau bekerja ngomongin uang itu nggak ikhlas kalau di agama misalnya. Udah lakuin aja. Padahal banyak yang sudah digaji, ya sudah dibayar nggak ikhlas kan? Masih nggak ikhlas, masih kabur-kaburan misalnya. Sesuatu yang biasa aja itu sebenarnya gitu kan. Itu pola-pola akhirnya juga ini hal-hal kecil akhirnya lucunya pengen gratisan kan. Iya, iya. Itu apalagi harga teman, wah itu. Wah, kenapa ya? Karena gitu katanya karena punya pola mindset gratisan dengan uang. Jadi uang itu kayak seolah-olah yang nggak usah lah gitu kan, nggak usah lah, dari dulu seperti itu. Jadi akhirnya polanya pola seperti itu. Nah, ketika dia punya mindset seperti itu, bayangkan ketika Anda punya bisnis, punya mindset seperti itu, mau nggak digituin? Iya. Anda sebagai customer enak gitu kan. Iya. Diskon dong, gratis dong gitu. Iya. Ketika Anda yang jadi seorang pebisnisnya, puyeng cuy, pertanyaan kayak gitu. Iya, ya. Jadi dipastikan kalau ini banyak pebisnis, ya belajarlah dari sekarang stop gratisan. Stop gratisan. Ya, itu mindset yang paling penting dulu. Oke. Ya, sehingga Anda juga punya nilai suatu hari nanti. Anda juga akan dinilai oleh pelanggan-pelanggan Anda. Iya. Ya. Jadi kalau Anda dapat gratis itu cuma bonus, tapi jangan jadi modus. Ya, apa-apa pengennya gratis, apa-apa gratis. Enggak, ya. Kalau bisa bayar. Kalau bisa Anda sering mentraktir. Kalau bisa lagi ngumpul-ngumpul begini nih, rebutan traktir. Saya mulai sekarang udah mulai kayak gitu, Kang. Nah, kan itu udah men-setting kenapa bisa jadi kemungkinan jadi berhasil, karena akhirnya punya mindset di pikirannya tenang aja, saya punya kok, gitu kan. Nah, akhirnya ini jadi doa, gitu. Terus tenang aja, uang gampang, jadi doa juga. Tapi orang yang punya gratisan, mindsetnya apa? Gratisan? Bukan, ya udah gratisan kan, susah. Susah mendapatkan uang, makanya pengen gratisan, dan itu jadi doa juga. Benar, sahabat miskin. Oh, miskin, kalian jangan minta gratisan karena itu mindset yang salah ternyata ya. Sebenarnya dia sendiri yang men-setting. Dia men-setting, dia tidak mampu untuk membeli hal tersebut. Iya, karena punya main, iya gitu. Akhirnya jadi doa lah di situ. Menjadi belief system kalau di psikologis. Oke. Jadi gitu. Jadi saya setuju sih Kang yang barusan. Untuk saat ini saya udah mulai nge-spending 10% pendapatan saya untuk mentraktir orang-orang yang menurut saya bermanfaat. Yes. Kayak gitu. Iya. Kalau kayak gini kan ditraktir sama kantor gitu. Nanti next time kalau kita ngobrol berdua, saya traktir Kang Dani gitu. Iya. Itu serius, karena saya ngedengar dari beberapa teman, ketika kita mempunyai mindset tersebut, entah kenapa, aura di sekitar kita menjadi positif. Ya. Ngerti nggak kan? Betul. Kita berlomba-lomba untuk berebut kebaikan gitu kan, Yes, berebut berbuat baik. Iya. Sering-seringlah berkumpulin orang seperti itu. Dan saya itu baru sadar gitu. Iya. Awalnya saya berpikir ya traktir sesekali lah untuk building relation. Ternyata mindset traktir untuk building relation itu salah, karena ketika saya nggak ada maksud untuk membangun hubungan dengan dia, saya nggak akan traktir. Iya, berarti ada pamrih di situ. Iya. Kita harus berdamai dengan uang. Iya. Contohnya dari pola asuh yang tadi yang teman saya itu, yang ketika ada kejadian mengenai uang itu dengan orang tuanya. Nah, ini perlu digali sih, gitu kan, ada kelas khusus buat meng-cleansing, memperbaiki mindset yang ini awalnya ada dari mana nih.
gitu Kak. Nah, caranya untuk kita memiliki money mindset yang baik itu seperti apa, Kang? Caranya, ya sebenarnya tadi idealnya sih diketahui dulu sih, diketahui dulu akar masalahnya saya dari mana. Kalau memang awalnya ada isu, gitu kan. Kalau enggak, mulailah melakukan attitude yang memang sudah bersahabat dengan uang. Misalnya tadi dengan mentraktir, terus beli buku yang Bisa ngupgrade diri kita ya? ngupgrade diri kita. Beli itu dengan beli sesuatu tuh dia senang, ikut pelatihan. Jangan mikir yang, aduh kok ini mahal, pengennya yang gratisan, nyarinya yang gratisan terus misalnya gitu kan ya. Tapi Anda mulailah spend money di situ untuk sesuatu yang berharga buat diri Anda. Ya, itu sehingga Anda punya mindset dengan uang ini dia bisa berdamai. Ya. Terus mulai ketika koko begini nih misalnya sudah setidaknya bayar sendiri ya atau mentraktir. Jangan berharap ditraktir. Jangan berharap karena dengan seperti itu punya mindset kurang berarti kan. Iya. Punya mindset nggak punya uang. Ya, benar. Ketika mindset nggak punya uang jadi doa. Kenapa harus minta ditraktir kalau kita mampu ya? Iya, apalagi gitu kan. Gitu. Setuju tolong. Sangat berpikir saya untuk ngobrol sama Kang ini karena ini amat sangat seru, Kang. Oke. Jadi ya, seperti yang tadi kita bilang, this is all about mindset ya. Benar. Ini mindset itu dasar dari semua segi kehidupan. Dari semua segi kehidupan. Nah, kalau misalkan ada orang yang selalu pengen traktir, selalu pengen gratisan, dan dia merasa itu biasa, karena dia merasa banyak orang yang seperti itu juga gitu, orang yang seperti dia. Yeah. Nah, sebetulnya hal tersebut kita itu gimana biar terlepas dari lingkaran setan itu? Bisa dibilang itu lingkaran setan banget kan? Iya. Pertama, dia sudah berubah attitude-nya, tidak seperti itu. Ya, bergaulah dengan orang-orang juga yang sudah berteman, yang sudah bersahabat dengan uang, ya. Dia yang dengan keuangan itu udah salah satu contohnya misalnya orang yang suka juga gampang, ya. Ya udah, nggak apa-apa nih gitu kan. Nah, dengan seperti itu juga. Nah, dalam hal ini juga tetap realistis lah, tapi ini tetapnya gitu ya itu. Tapi bukan berarti yang jadinya insecure banget lah. Iya, insecure banget dengan uang itu gitu. Nah, ini yang perlu diubah. Kalau gampangnya ya kalau Anda sering gaul di tukang sate ya akan kebau asap satenya. Oh iya, kalau pengen ngerubah ya jadi apa nih? Wangi ya sudah. Anda banyak bergaul dengan orang-orang yang tukang parfum misalnya. Seperti itu. Kalau dengan yang suka yang gratisan terus, saya bisa pastikan orang-orang itu nggak maju. Iya. Di situ-situ aja. Bener. Itu terjadi di banyak pebisnis di Bandung, Kang. Oke. Pebisnis tapi nyata. Pebisnis. Maju nggak? Kan kita pekerjaan seperti ini kan jasa, Kang ya. Iya. Jasa coaching, kami finansialku jasa untuk konsultasi keuangan, perencanaan keuangan gitu kan. Iya. Dan banyak banget harga temen dong, gratis dong. Iya. Padahal dia pebisnis. Gitu. Ya. Dan saya ini menarik dengan Akang tadi berarti dia merasa kurang. Yes. Gitu. Nah, ini kalau di jasa saya misalnya kan. Kenapa saya bertarif dan saya terbuka aja. Sekian saya bilang gitu kan. Nah, ada orang yang memang tetap pengen gratis. Kenapa sih? Itu kan hal-hal yang baik. Kenapa nggak disampaikan aja dengan free aja, ya kan? Itu kan ilmu juga dari Tuhan. Ada yang begitu juga gitu. Ada yang begitu kan? Iya. Kenapa? Karena kalau di kita itu sebuah SOP juga. SOP itu mulai salah satu cara untuk menghealing dia sebenarnya, mengcoaching dia. Karena tidak mungkin lah, ini kalau dalam bisnis, tidak mungkin seseorang yang mau bisnisnya maju, tapi membawa diri dengan mindset yang mentalnya kurang. Ya kan?
ini harus digarisbawahi. Nah, Tulisan. jadi bagi orang yang mau coaching bisnis misalnya gitu kan, atau jasa misalnya di sini ya Kang Agoy di keuangan, konsultan keuangan, Anda kan pengen maju tuh usahanya, ya kan? Anda harus punya mental mampu, ya, punya goals nih ya, Anda punya goals ini harus maju nih perusahaannya. Ketika misalnya keuangannya itu misalnya sepertinya nggak cukup untuk bayar konsultan, pikirannya bukan mundur sebenarnya, karena Anda pengen maju, tapi berpikirnya bagaimana caranya Anda bisa bayar konsultan. Setuju. Nah itu baru pebisnis. Kalau nggak gitu, Anda nggak usah jadi pebisnis deh, ya. Jadi orang ya yang fixed income aja, gitu ya. Iya, yang aman-aman aja gitu ya. Jadi gitu, emang gitu sih, benar-benar banget. Banyak saya menemukan di lapangan. Sebenarnya saya setuju dengan pemikiran Kang Dani barusan. Kalau kita merasa tidak mampu untuk itu, ya gimana caranya kita buat mampu? Iya. Untuk itu. Dan kalau kita terus-terusan akan minta gratis, terus-terusan pengen free, itu pun akan ngebatasin, ngeblok mindset kita. Kita nggak bisa untuk itu ya. Nggak bisa buat itu. Jadi meskipun misalnya Kang Agoy udah ngasih jasa itu, ya, karena mentalnya nggak mampu, yang dikasih itu tuh tetap tidak akan jalan. Iya. Kenapa? Karena dia tetap punya mental nggak mampu. Ya. Jadi confidence-nya kurang, tekadnya juga kurang. Ya, kenapa dalam jasa saya pun dalam psikoterapi itu perlu ada supaya ada semacam simbol bahwa itu dia bertekad. Ya, ada kuncinya gitu. Ada kunci dia bertekad nih dalam merubah dirinya. Karena kalau nasihat-nasihat misalnya bisa aja kan di YouTube juga banyak, motivasi masih. Anda cari aja kuat-kuat bisnis kalau pengen gratis. Iya kan? Banyak. Tapi sesuatu yang didapatkan sesuatu dengan berharga itu nempel banget. Dan ada perjuangannya. Ada perjuangan, nempel banget ke alam bawah sadarnya. Tapi kalau itu ya udah. Misalnya Anda pengen mendapatkan sebuah buku nih misalnya. Buku ini jarang banget. Ya, Anda berusaha sebaik mungkin ya. Itu untuk mendapatkannya. Ya. Itu sampai mungkin spend money yang lumayan. Pas didapat isinya sebenarnya Anda sudah banyak yang tahu. Ya. Misalnya. Tapi karena Anda bekerja keras, wah pantesan, ini ya keywordnya, oke saya akan laksanakan. Tapi kalau tidak ada kerja keras nih untuk mendapatkannya, oh gini aja saya ini juga tahu. Nah ya udah, baca di YouTube banyak, oh gitu ya, oh ya udah. Kenapa? Karena tidak bersyukur dan nggak ada perjuangannya. Tidak ada perjuangannya di situ. Nah, ini hubungannya itu ada dengan berkaitan dengan mental di situ. Makanya kenapa ada semacam fee gitu kan. Kalau zaman dulu ada mahal sebenarnya. Untuk mendapatkan pusaka ini ada mahalnya. Coba ada pusaka nih yang sangat sakti ya. Tapi nggak ada mahalnya, tidak ada perjuangannya. Iya. Gimana tuh? Jadi pusakanya biasa aja gitu. Biasa aja, nggak bernilai kan jadinya gitu kan. Nah tapi karena harus apa dulu segala macam, ini jadi sesuatu yang sangat percaya dengan pusaka ini akhirnya kan. Nah kepercayaan ini yang jadi kekuatan justru. Benar. Dan kadang-kadang mereka nyerangnya, oh jadi semua patokannya uang gitu. Hei buat Anda ya kalau nggak mau bayar pakai uang bisa pakai beras gitu kan. Benar seperti itu. Jadi bisa alat tukar ini bisa apa aja, tapi Anda punya kontribusi juga gitu. Kayak saya juga ada beberapa orang yang akhirnya dibayar dengan 10 bungkus nasi. 10 bungkus nasi. Ya, sebelum bungkus nasi bungkus, maksudnya nasi bungkus nasi terus dibagikan ke orang-orang. Misalnya kayak itu. Kalau memang kemampuan terbaiknya adalah itu. Iya. Ya, tapi ada perjuangan di situ. Ya, memang nggak perlu pakai uang. Tapi kalau memang begitu, apa kontribusinya? Oke, saya ngasih, misalnya Kang Agoy, saya kasih jasa keuangan nih. Keuangannya kurang nih. Yang seharusnya Anda bayarkan. Iya. Kalau begitu apa yang kontribusi Anda untuk saya? Aku biasanya ngejalanin itu banget sih, barter value gitu. Nah, gitu. Itu bisa. Tapi jangan sampai yang nggak banget gitu kan. Wah, itu Anda nggak siap untuk jadi hidup maju kalau begitu. Itu. Maka dari itu kalau Anda pengen siap untuk hidup maju, teman-teman, mari rubah mindset dari sekarang. Alright, Kang Dani,
terakhir, Oke. untuk kita mendapatkan mindset yang cukup sangat baik itu kita kan harus berada di lingkungan baik. Oke. Sedangkan kalau kita berada di lingkungan, apalagi di kota Bandung nih, embel-embel temennya sangat kuat banget. Harga temen ya. Gitu kan. Gimana cara kita bersikap di lingkungan seperti itu? Edukasi kita perlu tega. Ya kita perlu tega. Ya temen gitu kan. Ya bisnis gitu kan. Ya inilah aturannya kalau bisnis gitu. Kalau kita akhirnya kejebak juga dengan pola seperti itu, kita nggak akan keluar juga, Kang Agoy. Ya, jadinya akhirnya kita kejebak di pola-pola yang akhirnya jadi nggak maju juga gitu kan, ikut-ikutan jadinya. Tapi kalau kita udah cukup tegas, orang-orang teman-teman juga tahu, oke, meskipun diomongin nih ya, wah si Agoy mah mahal misalnya. Sering banget saya ya. gitu. Ayah hargaan misalnya gitu kan, ada ini ada itunya gitu kan. Tapi di situ saja sudah mulai memfilter segmen pasar kan. Betul. Nah, Betul. Jadi sebetulnya bukan produknya yang mahal, harganya saja yang miskin. Nah, seperti itu. Kan jadi mudah buat kita juga. Ya, oh berarti segmen pasarnya adalah kita nggak tepat nih dengan itu. Berarti kalau menawarkan pun adalah dengan orang-orang yang memang orang kayak saya, kalau saya kliennya nih, oke, saya bayar sekian misalnya, apa benefit saya Kang Agoy? Lebih punya ketegasan juga dianya juga, ya. Jadi ada sesuatu yang harus dia barter dengan uang yang dibayarkan. Iya, orang-orang yang seperti itu dia tegas juga biasanya. Oke, apa yang saya dapatkan? Kan jadi fair, ya. Tapi bagi orang yang mahal gitu kan, yang nggak usah dikasih yang biasa-biasa aja, nggak mau lagi kan? Iya, padahal untuk mendapatkan itu aja kita ada investasi juga kan, waktu, tenaga, dulunya seperti apa perjuangannya. Itu Anda belajarlah menghargai karya orang lain, menghargai jerih payah orang lain juga, nilai-nilai orang lain juga. Kalau nggak gitu Anda juga akan dihargai juga nantinya gitu kan. Karena percuma. Hidup berputar. Udah kehidupan gitu katanya ya gitu ya. Ya, kalau di Alfa mah nggak udah kehidupan. Apa? Kalau ini udah kehidupan, Alfa itu tengah-tengah jadi porosnya. Bisa aja Jadi karena Anda kalau punya mindset kadang di atas kadang di bawah, Anda akan ngalami itu juga nantinya. Iya. Ya. Kalau saya mah enggak. Kalau bisnis misalnya mau rugi, mau untung, ya tengah-tengah aja, tetap fine aja. Semuanya baik-baik aja. Dengan semua itu. Gitu. Ya, anyway, kita udah lama banget ngobrol Kang Dan. Wah, udah sampai berapa menit nih? Nggak kerasa juga ya kita. Thank you banget atas waktunya loh. Sama-sama, Kang Goy. Jauh Ya, dari mudah-mudahan Jakarta. manfaat ya. Kalau yang mau lanjut ngobrol-ngobrol sama Kang Dani, bisa kemana? Bisa mungkin ke IG aja dulu ya. Boleh. Ada IG kita dua, secara pribadi @coach_Dani Adam. Coach_Dani Adam. Oke. Dan Alpha Movement ID. Alpha Movement ID. Pakai dot atau enggak langsung? Enggak ya Ci ya? Oh pakai Alpha Movement. Alpha Movement. Wah, yang satu bilang dot. Iya. Yang bener yang Sorry mana? nih manajernya dia di samping. alphamovement.id ya? alphamovement.id gitu kan. Itu movement pergerakan ya? Betul, ya, ada pergerakan. Jadi itu manajemen kitanya, wadah buat pergerakan kita, dan di situ ada info-info biasanya, info-info tentang event-event kita, juga ada quote-quote biasanya ya, quote-quote juga yang mungkin bisa Anda dapatkan, yang bisa bermanfaat lah buat menyemangati ya. Kita sering follow-followan di IG. Jadi gitu. Oh ya, saya juga pengen kontribusi. Boleh. Ya, kontribusi buat tempat ini. Ya, boleh ya, karena kita udah pinjam tempat ini loh gitu ya buat syuting. Namanya Braga apa? Braga Art Cafe. Iya, kita ada di Braga Art Cafe. Thank you, Gitu. Braga Art Cafe. Sip, terima kasih tempatnya juga, sehingga kita juga bisa syuting ya kali Bisa ini syuting gitu di kan. sini tanpa kepanasan. Oke. Tanpa Braga Art Cafe kita syuting di jalanan. Terima kasih banyak. Iya. Nah, Oke. Kang, apa aja yang bisa dibantu oleh Kang Dani sama teman-teman Alpha Movement terhadap
mereka semua yang membutuhkan bantuan? Oke, di sini kita juga kan ada pelatihan, ada Alpha Healing gitu kan. Biasanya itu buat kesehatan fisik dan mentalnya. Karena banyak, kenapa yang melatar belakangi saya maksudnya menyebarkan pelatihan ini, Alpha Self Healing ya, atau Alpha Self Healer. Karena banyak orang berobat secara medis atau fokusnya hanya di fisiknya aja yang dibahas. Misalnya kalau jantung itu aja yang dibahas, obatnya obat jantung segala macam. Tapi secara psikis itu jarang dibahas, yang menyebabkan dia penyakit sakit jantung misalnya. Nah, saya mengedukasi, ya mengedukasi bahwa yang sakit fisik itu juga ada sakit psikologisnya juga, ya. Ketika Anda mengalami sakit fisik itu juga ada melatar belakangi secara psikologis, ya. Dan saya kasih tahu caranya seperti apa, seperti rilis emosi dan trauma dan sebagainya. Terus ada Alpha Parenting, itu biasanya bagaimana cara mengedukasi, komunikasi dengan anak-anak, seperti apa. Ya, udah tahu kan anak saya 6 ya? Ya. 6, sorry. Ya, itu juga pengalaman-pengalaman saya kebanyakan. Jadi yang sering saya sampaikan di pelatihan itu kebanyakan adalah memang saya alami, ya, bukan secara konsep. Jadi banyak sih bisnis segala macam juga bisa semua. Banyak lah gitu kan. Diikutin aja deh di alphamovement.id deh. Relationship, hubungan Sama itu juga. Kalau di saya biasanya ada couple counseling. Ya, couple counseling yang mau menikah, ada yang sudah menikah, tapi kok gini katanya gitu kan. Gitu. Nah, kayak salah milih nih gitu kan. Nah, itu juga bisa diselesaikan juga gitu. Oke, buat sobat finansialku silakan kunjungi IG-nya di alphamovement.id dan kalau kalian butuh jasa Kang Dani silakan langsung nge-DM boleh ya? DM aja, nanti dibantu oleh ada narasumber kita. Ada timnya Kang Dani. Iya. Thank you Kang Dani. Closing quotes dong Kang. Biasanya kita minta closing quotes. Oke, kalau untuk ini saya quote-nya adalah hidup itu harus bertumbuh. Ya, kalau tidak bertumbuh berarti tidak hidup. Mantap. Hidup itu harus bertumbuh, kalau tidak bertumbuh tidak hidup. Okay. Terima kasih Kang Dani sekali lagi. Sama. Terima kasih sobat finansialku yang udah nonton di Founder and Money. Jangan lupa kunjungi website finansialku.com dan juga follow Instagram alphamovement.id. Sampai jumpa. Dah.